Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pramisti Asih dengan NPM 20710101018 dari kelas A Konsentrasi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Gunawan SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN karena telah memberikan tugas pembuatan video mengenai otonomi daerah sehingga memberikan tambahan wawasan kepada saya dan kepada yang menyaksikan video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa sub, yakni yang pertama adalah pengertian otonomi daerah secara luas, lalu otonomi daerah di Provinsi Lampung dan juga otonomi daerah di Kabupaten Mesuji, lebih tepatnya di Kota Terpadu Mandiri atau KTM. Langsung saja pada penjelasan. Pengertian otonomi daerah secara luas. Otonomi daerah adalah hak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, otonomi daerah ini merupakan suatu hak dari pemerintah pusat, lebih tepatnya, yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya agar lebih mengerti apa yang dibutuhkan atau apa yang diperlukan oleh suatu daerah tersebut untuk melakukan suatu perubahan menuju yang lebih baik lagi. Dan itu pun tidak dilaksanakan secara semena-mena atau dengan keinginan sendiri, tetapi melainkan berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain, daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatannya hanya ada pada pemerintahan pusat dan tidak ada pada daerah. Jadi, pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan suatu prinsip negara kesatuan, yang dimana otonomi daerah merupakan bagian dari sistem negara kesatuan tersebut. Otonomi daerah Provinsi Lampung. Lampung merupakan sebuah provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Bandar Lampung merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung. Provinsi ini memiliki 2 kota dan 15 kabupaten dengan penduduk sekitar 8.205.141 jiwa. Secara geografis, Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km persegi. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Lampung merupakan provinsi multietnis dengan 3 besar suku mayoritas, yaitu yang pertama adalah suku Jawa, Lampung, dan juga Sunda, di mana Lampung merupakan suku asli di provinsi ini. Selanjutnya ada suku Bali, Minangkabau, Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakahuni, serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan di Teluk Betung, Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Dan ini merupakan salah satu perkembangan dari Provinsi Lampung dalam suatu otonomi daerah, di mana pemerintah Provinsi Lampung telah mampu mengelola pelabuhan utama ini, terutama Pelabuhan Bakahuni, sebagai suatu pelabuhan utama untuk keluar masuknya
orang-orang yang bepergian dari suatu daerah atau barang-barang dari suatu daerah yang ingin masuk atau keluar dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa atau sebaliknya. Dengan adanya atau dengan banyaknya laut dan pantai di Provinsi Lampung, membuat Provinsi Lampung memiliki banyak tempat wisata atau tempat-tempat yang dapat dikunjungi untuk berwisata air. Jadi banyak pantai-pantai di tepian atau laut-laut itu dijadikan menjadi tempat wisata. Jadi itu pun menjadi penghasilan atau menjadi penghasilan tambahan untuk Provinsi Lampung dalam suatu perkembangan Provinsi Lampung tersebut. Jadi setiap daerah yang berbatasan langsung yang memiliki pantai atau laut itu pasti dia akan lebih menuju kepada sektor di bidang kelautan atau perairan. Jadi saat perkembangan atau saat laut itu digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah tersebut, maka itu pun akan menjadi penghasilan tambahan atau penghasilan utama bahkan di suatu daerah tersebut. Jadi dari tempat wisata menjadi penghasilan utama. Jadi ketika banyak wisatawan yang datang ke daerah tersebut, maka otomatis akan adanya penghasilan bagi suatu daerah tersebut. Simbol khas dari daerah Lampung yaitu siger. Siger biasanya digunakan sebagai mahkota pengantin Lampung. Namun bisa juga dipakai sebagai untuk acara-acara sakral. Terdapat juga menara siger yang menjadi ikon utama Lampung dan juga menjadi titik nol dari Sumatera. Jadi siger ini merupakan ciri khas dari Lampung, bahwa Lampung memiliki suatu identitas yang ditandai dengan siger itu. Jadi siger ini merupakan pembeda Lampung dari daerah-daerah lainnya. Dan juga ada suatu kerajinan, yakni tapis yang bernama Tapis Lampung, yang merupakan hasil dari kreativitas masyarakat Lampung yang berupa hasil tenun benang kapas dengan motif benang perak dan juga atau benang emas, dan menjadi pakaian khas suku Lampung. Motifnya dari kain ini juga bermacam-macam dan memiliki makna tersendiri. Jadi karena adanya kreativitas dari masyarakat Lampung, maka menciptakan suatu karya yang memiliki nilai jual yang dapat menjadi penghasilan bagi daerah tersebut. Lalu juga terdapat Taman Nasional Waikambas yang merupakan pusat konservasi gajah dalam penjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi gajah. Jadi di Lampung sendiri memiliki taman nasional yang isinya yang di dalamnya melindungi gajah-gajah dan juga melakukan banyak aktivitas, atau kita dapat berkeliling dengan melihat gajah dan mempelajari banyak hal. Dan juga di Lampung memiliki Gunung Purba. Apa ya Gunung Purba di Lampung? Ya, Gunung Purba di Lampung adalah Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda, tepatnya di Lampung Selatan. Gunung ini sudah pernah meletus hebat pada tahun 1883 yang abu vulkaniknya menyebar hingga kemana-mana, bahkan ke negara tetangga. Sekarang pun masih ada anak Gunung Krakatau yang bisa meletus kapan saja, namun anak Gunung Krakatau ini masih dijadikan tempat wisata yang menantang. Jadi merupakan suatu tempat wisata yang ekstrim ya di Lampung. Lalu masih banyak lagi destinasi wisata di Provinsi Lampung yang tidak kalah cantik dengan yang ada di wilayah lain, seperti Pulau Kelagian, Puncak Mas, Teluk Kiluan, dan masih banyak lagi. Jadi dari banyaknya tempat wisata yang ada di Lampung, ini menunjukkan bahwa pengelolaan suatu daerah atau pengelolaan Provinsi Lampung sudah cukup baik di Lampung. Jadi pemerintah dan masyarakat telah bekerja sama untuk dapat memajukan dan mengenalkan Lampung kepada daerah lain atau bahkan kepada dunia. Jadi menurut saya seharusnya setiap daerah di Provinsi Lampung, khususnya untuk masyarakat terutama kepada generasi muda,
harusnya dapat mengeksplorasi dan mempublikasikan bahwa di suatu daerah atau di suatu tempat ia tinggal terdapat objek-objek yang menarik yang bisa menjadi suatu tempat wisata di kemudian hari. Dengan memanfaatkan sumber daya alam, itu bisa menjadi suatu penghasilan dalam pengelolaan suatu daerah. Lalu adapun ketersediaan ragam fasilitas pendukung di Provinsi Lampung. Jadi di Provinsi Lampung ini juga sudah terdapat hotel bintang 5 dan juga ada mes, asrama dan lain sebagainya. Jadi sudah cukup baik dalam fasilitas, merupakan salah satu contoh, salah satu bukti bahwa pemerintah dan masyarakat telah bekerja sama dalam mengembangkan Provinsi Lampung, dalam memajukan Provinsi Lampung. Selanjutnya adalah otonomi daerah Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia yang merupakan kabupaten dengan jarak terjauh dari Bandar Lampung. Serta Mesuji ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi letaknya paling ujung dari provinsi Lampung, langsung berbatasan dengan Sumatera Selatan. Moto dari Kabupaten Mesuji yakni Bumi Raga Begawe Caram, yang artinya masyarakat yang bekerja cepat, damai, dan dalam kebersamaan dan gotong royong. Wilayah Kabupaten Mesuji merupakan daerah agraris di mana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Ya, benar sekali, karena di Mesuji ini banyak sekali kebun-kebun sawit. Jadi banyak lahan yang digunakan sebagai kebun sawit dan juga karet. Namun juga ada yang beberapa lokasi yang menjadi lokasi persawahan karena masih ada yang rawa begitu, dan itu cukup menghasilkan, cukup memuaskan untuk di daerah Mesuji sendiri. Dan di daerah Mesuji sendiri untuk otonomi daerahnya pun sudah lumayan karena sudah terdapat pengelolaan beberapa tempat wisata. Jadi di Mesuji terdapat tempat wisata yang bernama Taman Kehati. Jadi di dalam Taman Kehati ini sangat banyak sekali fasilitasnya. Jadi ada 5 kolam renang dilengkapi dengan permainan anak-anak, lalu ada taman buah, air mancur, taman ular, taman burung, wisata kuda, taman buaya, taman ayam hias, koleksi satwa unggas, dan lainnya. Tak heran semua ini menjadikan Taman Kehati Mesuji tempat tujuan favorit publik untuk berlibur. Tetapi yang masih kurang di dalam tempat wisata ini belum adanya tempat untuk membaca gitu ya. Namun untuk yang lainnya sudah cukup memuaskan. Dan juga di Mesuji, di Kabupaten Mesuji ini sudah pemanfaatan dari sumber daya alamnya sudah mulai dikelola dengan baik, dan juga untuk pemerintahannya sudah mulai berjalan dengan baik. Sudah adanya juga rumah sakit umum daerah Mesuji, walaupun masih kekurangan beberapa dokter spesialis, namun sekarang sudah semakin baik dan menjadi tempat rujukan yang baik juga. Lalu Sungai Mesuji sendiri juga sudah menjadi tempat wisata dan sering dilaksanakan berbagai acara yang berkaitan dengan Mesuji, seperti saat ulang tahun Mesuji pada tahun lalu diadakan lomba-lomba di Sungai Mesuji. Jadi untuk pemanfaatannya, pengelolaan daerahnya sudah cukup baik. Hanya saja yang masih kurang di beberapa daerah di Mesuji, di beberapa desa masih sulitnya dalam akses air bersih dan juga dalam pembangunan, dan untuk infrastrukturnya pun masih banyak atau masih terdapat juga gedung-gedung terbengkalai yang seharusnya digunakan sebagai suatu tempat, namun akhirnya tidak terpakai, dan juga masih perlu banyak
banyak berbenah dari daerah-daerah lainnya, karena juga masih terdapat kekurangan yang lainnya. Namun untuk sekarang sudah cukup baik menurut saya. Kesimpulannya, menurut saya otonomi daerah tetap dilanjutkan, tetap dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia, karena di setiap daerah hanya masyarakat tersebut yang akan mengerti potensi dan kekurangan dari daerahnya sendiri. Jadi ketika warga atau masyarakat itu sendiri yang mengelola, maka akan mengetahui apa yang mereka butuhkan dan apa yang lebih mereka pentingkan. Jadi untuk pemerintah pusat pun terus mendukung dan terus memantau jalannya suatu pemerintahan di suatu daerah, dan pemerintahan daerah pun akan terus berusaha untuk memajukan daerahnya sendiri. Demikian penjelasan dan pendapat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.